Tolong diperhatikan. Batu purba raksasa ini bisa berubah menjadi cair dalam sekejap. Ini batu yang ditinggalkan oleh alien. Konon digunakan untuk menghadapi suku mutan. Tim khusus telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Tetapi masih tidak dapat menemukan cara kerjanya. Namun, berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada hari itu, Simon melihat ke pintu kaca yang masih belum tertutup. Dia baru saja maju untuk menutupnya. Tiba-tiba, agen wanita Simon telah menghilang begitu saja tanpa jejak. Kali ini benar-benar menakuti pacar Simon. Apa dia menghilang begitu saja? Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Semua orang mengira dia telah pergi dari dunia ini. Hanya pacarnya namanya Fitz yang masih belum mau menyerah. Dia pada saat ini hanya untuk menemukan sedikit petunjuk terakhir untuk menemukan Simon. Dia berani menyerbu markas gangster sendirian. Dia menggunakan koper berisi senjata untuk berdagang dengan Taipan. Melihat bahwa dia adalah orang yang tidak tahu apa itu hidup dan mati, dia mengeluarkan sesuatu untuk melakukan transaksi dengan Fitz. Fitz membuka koper seperti yang dijanjikan. Tanpa diduga, itu adalah senjata mematikan yang langsung mengubah orang menjadi batu. Namun, bos hanya mengambil senjata itu dan tertawa sinis. Hanya cinta yang bisa membuat orang begitu bodoh. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Setelah cahaya menghilang, Fitz mengambil sesuatu yang baru saja dia dapatkan dan mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri dari gangster itu. Setelah kembali ke pangkalan, dia segera bukanya. Tapi baru saja buka, dalamnya hanya ada sederet huruf kuno. Artinya apa ya? Kematian. Sial, apa yang harus dilakukan? Ini adalah petunjuk terakhir untuk menemukan Simon. Karena sangat tidak berdaya, dia mengambil pistol dan langsung bergegas ke tempat batu itu. Kemudian menembak beberapa kali, menyebabkan pintu yang terkunci meledak. Perlahan dia mendekati batu itu. Dengan putus asa melampiaskan amarahnya pada batu raksasa itu. Tolong bergerak. Dia hanya ingin memecahkan batu, agar bisa membawa dia ke pacarnya. Untungnya agen lain muncul tepat waktu. Tarik Fitz keluar. Pada saat agen menutupkan pintu, batu raksasa sudah terbangun. Dalam sekejap mata, sudah berubah menjadi cair. Jika sedikit lagi, Fitz akan ditelan olehnya. Tapi kali ini dia sudah menemukan satu hal. Di tangannya ada beberapa butir pasir yang dari sesuatu tempat. Berdasarkannya Fitz sudah sampai pada kesimpulan. Batu ini adalah pintu yang dapat bawakan kita ke planet lain. Simon pastinya sudah dibawakan ke sana. Tapi sudah lebih sebulan berlalu. Apakah dia masih hidup? Sedangkan Simon, dia sedang berusaha berlari diri dari planet yang gelap. Tampaknya bersembunyi dari monster. Wanita ini telah ditelan oleh batu dan dikirim ke planet yang tidak berpenghuni. Melihat pintu tertutup, dia sangat panik. Tapi untungnya ada udara di sini. Gravitasi juga normal. Simon menunggu keajaiban terjadi dengan sedih. Dan berharap ada orang datang untuk menyelamatkannya. Dalam sekejap mata, hari-hari telah berlalu. Tetapi yang dia tunggu hanyalah keputusasaan. Di mana mataharinya? Apa yang telah kamu lakukan? Aku butuh sinar matahari. Aku butuh matahari. Di sini tidak ada sinar matahari. Simon sangat kesal. Tapi dia hanya harus terus pergi maju. Jika dia tidak dapat menemukan sumber air, dia akan mati kehausan sebelum diselamatkan. Setengah hari telah berlalu. Tetapi Simon masih belum menemukan sumber air. Simon lapar dan haus dan merangkak ke depan. Harap bisa menemukan sesuatu. Tetapi ketika dia melihat ke atas, apa yang menunggunya adalah badai pasir. Tidak tahu berapa lamanya, Simon sudah bangun kembali setelah badai pasir lewat. Kali ini, dia sudah temukan secercah harapan. Itulah sumber air yang dia sedang cari. Dia juga tidak peduli apakah air itu beracun atau tidak. Karena dia sudah beberapa hari tidak minum, jadi dia tidak perlu pedulinya. Karena ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia dengan bersemangat melompat ke bawah untuk berenang. Tetapi detik berikutnya, ada makhluk asing meraih kakinya. Simon berusaha merangkak ke darat. Lihat makhluk di depannya.
Ia pasti adalah makanan malam Simon. Tidak tahu bagaimana dia membodohi makhluk itu. Makhluk asing tadi sudah dipanggang. Benar-benar enak. Simon sudah makan lengkap dan bahkan bersendawa. Setelah makan, dia terus mencari untuk melihat apakah ada cara untuk kembali ke bumi di planet ini. Tepat pada saat ini, Simon tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Nunggu sampai dia bangun. Lagi ketemu seorang pria yang telah tinggal di sini selama lebih 10 tahun. Pada waktu bersamaan, Fitz sedang meneliti cara kerja batu dan membawanya ke sana. Agar selamatkan pacarnya. Mereka mengikuti teks di atas kertas. Dan menemukan peninggalan di bawah tanah. Setelah masuk dalamnya, mereka menemukan organ di ruang rahasia ini terkait dengan batu. Mereka segera membawa batu itu ke sini. Keluarkan perangkat melingkar. Bersiaplah untuk pergi ke sana jika aktivasi berhasil. Kemudian mereka memulai kembali organ di sekitar mereka. Setelah beberapa saat manipulasi, seluruh ruang rahasia mulai bergetar keras. Batu itu segera berubah menjadi cair. Organ-organ di ruang rahasia sudah lama tak diaktifkan. Jadi sangat sulit untuk bergerak. Batu juga tak bisa melakukan kemampuannya. Pada saat genting, seorang agen wanita menggunakan kekuatannya. Menyediakan sumber energi untuk membantu mereka. Terus mempertahankan keadaan cair dari batu. Pada saat ini, Fitz mengikatkan tali di sekujur tubuhnya. Dan langsung melompat ke dalam lubang bundar. Seorang pria karena menyelamatkan pacarnya. Tanpa ragu-ragu melompat turun. Fitz sampai di sini. Dalam banjir dia bertemu pacarnya adalah Simon. Dua orang menggunakan semua kekuatan untuk berlari ke arah satu sama lain. Dan saling berpegangan tangan. Sedangkan agen wanita yang mempertahankan bentuk cair dari batu itu perlahan-lahan kehabisan kekuatan. Tak tahu bisa tahan sampai kapan. Pada saat ini, akhirnya mereka tak bisa tahan lagi. Batu itu pecah berkeping-keping. Semua lihat di dalam lubang. Tapi hanya lihat tumpukan puing saja. Tepat ketika mereka mengira mereka berdua terkunci di sana selamanya. Fitz muncul. Lalu dia menarik pacarnya ke atas. Keduanya berpelukan erat karena telah beruntung lolos dari kematian. Tapi Simon ketika balik, telah beri keputusan yang tak terduga. Dia ingin kembali ke planet itu sekali lagi. Aku harus balik ke sana. Ternyata, selama waktu Simon tinggal di sana telah bertemu dengan seorang astronot. Dua orang harus saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Seorang astronot juga membantunya menghentikan pengejaran monster. Jadi dia baru ada sempat kembali ke bumi dengan Fitz. Oleh karena itu dia harus balik untuk selamatkan pria itu. Pada waktu bersamaan, organisasi juga mengetahui bahwa Simon diselamatkan. Mereka sangat senang. Karena misi yang gagal dicapai organisasi selama ribuan tahun. Tetapi sekarang sudah ada jawaban. Itu adalah dapat membawa orang yang selamat kembali dari planet itu. Itu adalah monster yang Simon lihat. Itu adalah pemimpin pertama organisasi. Yang juga merupakan mutan pertama di bumi. Sudah lama sebelumnya ia dibawa oleh batu itu. Dan dipenjara di planet itu selama waktu yang lama. Sangat cepat, Fitz dan Simon telah menemukan apa yang akan mereka lakukan. Selain itu, mereka harus membawa monster itu kembali ke bumi. Fitz tentu saja tak ingin pacarnya berisiko. Jadi dia mengambil alih quest kali ini. Setelah beberapa saat mereka meribut sistem. Beberapa batu segera dicairkan. Membentuk pintu. Fitz dengan orang lain lompat bersama. Tutuplah. Tak lama setelah pergi ke planet, mereka bertemu dengan astronot yang terjebak di sini selama bertahun-tahun. Jadi mereka telah bawa dia ke pintu untuk balik bumi. Dan harus cari monster. Tetapi ketika sampai ke tempat yang niatkan untuk kembali, Fitz secara tak sengaja sudah menemukan. Seorang pria ini telah mati karena menjaga Simon. Dan orang yang berdiri di depannya telah bergabung dengan monster itu. Keduanya langsung terlibat perkelahian. Fitz dengan cepat dikalahkan. Astronot berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu. Fitz kemudian mengambil pistol dan menembaknya. Tapi monster itu mengendalikan tubuhnya untuk berdiri. Setelah ragu-ragu sejenak, Fitz mengeluarkan senjata khusus. Satu tembakan akhirnya membunuhnya. Pada waktu bersamaan, agen lain juga mengakhiri hidup rekannya. Setelah selesai, dua orang saling melihat, lalu bersama menuju ke pintu. Namun, mereka tak tahu bahwa monster itu perlahan terbangun.
Tak lama kemudian, sebuah sosok yang aneh dan familiar muncul. Astaga, 集剧情结束，下集我们接着看看。 film berakhir di sini. Mari kita nantikan episode-episode berikutnya. Aku yakin episode selanjutnya akan lebih menarik. Terima kasih kalian telah tonton, sampai jumpa lagi.